itu melanggar Al-Quran Sunnah? Tidak, karena di Al-Quran dan Sunnah memang tidak ada ajaran bentuk negara. Bahwa manusia bernegara, iya. Bentuknya seperti apa itu terserah. Ada yang mengatakan, Pak, kenapa Bapak mengatakan tidak ada ajaran bernegara di dalam Islam? Bukanlah kalau Islam itu harus mengikuti sunnah, Quran dan sunnah. Sedangkan sunnah itu artinya antara lain apa yang dilakukan oleh Nabi. Oke, itu artinya ya. Bukankah Nabi juga mendirikan negara? Kenapa tidak? Kenapa bilang tidak ada sistem bernegara? Memang tidak ada, karena kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Oke, dilarang. Karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru, minta ke Nabi. Kalau di Al-Quran tidak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Ya, ada hukum IT, Information Technology. Tanya ke sekarang siapa yang itu? Harus DPR, karena tidak ada Nabi. Oleh sebab itu negara seperti Nabi itu tidak boleh. Lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri. Lembaga eksekutifnya Nabi juga. Nabi kan ya lembaga eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari Nabi. Lembaga yudikatifnya Nabi. Kalau ada orang berperkara datang ke Nabi. Sekarang tidak bisa ada negara seperti Nabi itu. Haram kalau kita, saya mendirikan negara seperti Nabi. Siapa nabinya? Tidak ada. Haram kalau kita, saya mendirikan negara seperti Nabi. Siapa nabinya? Tidak ada. Haram kalau kita, saya mendirikan negara seperti Nabi. Siapa nabinya? Tidak ada. Satu hadis oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Beliau bersabda untuk menyampaikan salamnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan firmannya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, in akhadtu Ibrahim khalilah faqad akhadtuka habibah. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Ibrahim dan diberi pangkat Khalil. Maknanya kekasih. Tapi ketika kepada Rasulullah, wa in akhadtuka habiban, tapi aku menciptakan kamu ya habibi, artinya ya Muhammad. Habibah. Makna habib dengan makna Khalil tidak jauh. Yang tinggi yang mana? Habib. Kalimatul Habib lebih tinggi daripada kalimatul Khalil. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan dunia atau alam semesta ini li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta ini karamataka wa manzilataka indi, kedudukanmu, kebesaranmu di dalam aku. Laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu, ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini jais, bukan berlebihan. Dikit-dikit berlebihan, dikit-dikit berlebihan dari mana? Kalau dikatakan berlebihan, tidak ada yang melawan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Loh, di mana buktinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Rauf Rahim, kan sifatnya Allah Ta'ala. Mengapa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Apakah itu tidak berlebihan? Apa dikira kalau Allah Ta'ala memberikan sifat Rauf Rahim kepada Rasulullah mengurangi sifat kamaliyahnya? La, abadan, tidak. Malah yang untung yang diberi. Ini untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kembali dalam kalimat subhana. Ditanya sahabat Umar oleh Rasulullah, atadri man ana? Tahukah wahai Umar sebenarnya siapa aku ini? Dijawab oleh sahabat Umar radhiyallahu taala, Allah wa rasulihi a'lam. Lanjutnya Rasulullah meneruskan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan makhluknya adalah menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Ini keterangan di mana Bib? Di dalam kitab Khatabil Mimbariyah halaman 57. Diteruskan hadis ini. Wala fakhor. Saya tidak sombong, tidak bangga. Ditanya lagi sahabat Umar. Pertanyaannya sama. Dijawab lagi sama Rasulullah. Ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan nurku. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan nurku, setiap yang diciptakan oleh sebab nurku, nurku sujud kehadiran Allah selama 700 tahun. Wal kursi min nuri. Allah menciptakan kursi dari nurku. Wal arsyu min nuri. Ars dari nurku. Wallahi wal qalam. Menciptakan lauhil mahfud. Wal qalam min nuri. Wa khalaqul jannah min nuri. Wa khalaqus syamsa wal qamari wal nujum. Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan. Min nuri. Yang hebat terakhirnya. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu diambilnya dari nurnya Rasulullah. Nurnya baginda Nabi sujud selama 700. Apa terakhir ini? Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Maka cahaya makrifah yang diberikan ke tempatkan di lubuk mukmin itu pernah Rasulullah sujud 700 tahun untuk siapa? Al-mu'minun. Luar biasa sekali rahasianya. Sujudnya kepada Allah. Dari sinilah dahulu makna subhana. Dan kalau kita melihat mengapa di sini terlibat pengetahuan umum, memang Quran selalu isinya sangat universal, bukan dogma belaka, tapi dogma yang universal, yang sangat university. Maka untuk mengetahui pelajaran Al-Quran, menafsirkan Quran tidak semudah. Syarat-syaratnya cukup. Di antaranya apa? Nahwunya, sorofnya, mantiknya, bayan, ma'ani, ilmu sejarahnya, mu'arikhin. Harus menguasai. Untuk asbabun nuzulnya, dalam hadithnya, wurudul hadith, harus tahu persis. Nah, Allah Ta'ala menciptakan langit tersebut, matahari. Maka ketika Rasulullah ketika mau diisrakan, membuat satu kemuliaan dahulu. Apa di antaranya? Dibedah dahulu. Aneh kan? Rasulullah saja dibedah untuk menghilangkan sifat-sifat. Walaupun toh tidak ada. Bukan itu makna yang harusnya kita. Masa Rasulullah yang atharun nas, orang yang paling suci kok masih dibedah? Ini suatu takbir. Ibrah untuk umat,
tapi yang sebenarnya memberikan kemuliaan kepada Zam-Zam. Seperti ketika kita haji, umroh, atau haji, berebut mencium hajar, karena hajar aswad pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan, hajar aswad mulia sebab Rasulullah, apa Rasulullah mulia sebab pencium Ka'bah? Ayo. Yang mulia siapa? Rasulullah. Hajar aswad mulia karena dicium oleh Rasulullah. Nah, Zam-Zam juga sama. Zam-Zam kita minum, mulia Zam-Zam karena sebab baginda Nabi, bukan baginda Nabi mulia karena dicuci oleh Zam-Zam. Loh. Aja salah nafsir ke. Maka diangkatlah Rasulullah, ringkas saja. Ketika berangkat, itu yang namanya langit sab 1, tidak usah sab 2. Perubahan alam, perubahan cuaca, lain sebagainya. Rasulullah melewati itu. Dan melewati batas yang namanya ionosfer. Itu udara yang paling panas. Benda apapun kalau melewati itu meleleh. Tidak bisa. Tapi kenapa Rasulullah tidak berpakaian astronot? Hanya buruk, santai saja sampai. Dan tidak silau karena cahaya matahari. Tidak. Karena apa? Karena matahari yang silau kepada Rasulullah SAW. Karena matahari nurnya dari sebab baginda Nabi SAW. Maka matahari yang silau sekali melihat baginda Nabi SAW. Komentarnya sama, Muhammad manusia biasa. Lalu kalau manusia biasa, lalu kita ini yang manusia apa? Baik, saya sampaikan bocorannya. Dari Sauban, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku saya belum mulku ma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur sampai ke barat. Kebangkitan Islam dan berkuasanya kembali umat Islam dari timur ke barat dunia akan terjadi setelah pusaka yang berwarna merah putih ini menguasai dunia. Dan siapa kalau bukan kita, Indonesia? Yang kita sambut adalah pertarungan besar yang mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Kalau dulu para nabi dan rasul hanya berjuang melawan kaum-kaum pembangkang, hari ini tanpa didampingi nabi dan rasul kita berperang melawan pasukan sang kampiun kesesatan. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan yang mereka sembah, iblis dan dajjal. Ini adalah pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan sejak peradaban dunia antara hak dan batil.